Terima kasih Anda kembali bersama channel Bang Kumis Berbagi, media Sorot Desa Indonesia. Pemirsa, kekecewaan mendalam dialami Iis Nurlina, warga Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Banten, yang merupakan peserta rekrutmen pegawai Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Labuan. Pasalnya, setelah dinyatakan lolos dan sempat bekerja, Iis malah diberhentikan sepihak oleh panitia seleksi. Ironisnya, pemutusan kerja sepihak tersebut disampaikan bukan melalui surat resmi atau pertemuan formal, namun melalui panggilan telepon. Saya warga Pandeglang, saya peserta yang lolos rekrutmen penerimaan RSUD Labuan, sangat kecewa dengan pemerintahan Provinsi Banten. Informasinya ada yang suap, gitu, ada yang memanipulasi mereka ya dari kerjasama. Hari ini juga atau besok sudah diputus mereka ini. Kalau mati yang bersangkutan pasti kita pecat. Inilah Iis Nurlina, warga Desa Citalahap, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Banten, yang merupakan salah seorang peserta rekrutmen pegawai Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Labuan, yang videonya viral di sosial media lantaran diberhentikan secara sepihak oleh panitia seleksi. Padahal ia mengaku lolos rekrutmen dan sudah bekerja 1 hari. Ironisnya, ia mengaku bahwa pemutusan kerja sepihak tersebut disampaikan bukan melalui surat resmi atau pertemuan formal, namun melalui panggilan telepon. Iis Nurlina menyebut selain dirinya ada sebanyak 25 orang peserta rekrutmen RSUD Labuan yang telah dinyatakan lolos dan sempat bekerja selama 1 hari dan diberhentikan sepihak oleh panitia seleksi. Padahal mereka yang telah diberhentikan secara sepihak ini telah dinyatakan lolos berbagai tahapan, mulai dari pemberkasan administrasi, tes CAT atau Computer Assisted Test, pemberkasan administrasi fisik secara langsung, hingga telah melakukan tanda tangan kontrak kerja. Pihak panitia beralasan bahwa pemutusan kerja dilakukan karena masa berlaku sertifikat yang dianggap kadaluarsa. Ia juga mengaku telah berupaya memperjuangkan haknya dengan menemui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Pihak Dinkes Banten menyampaikan tidak bisa memutuskan persoalan ini karena hanya menerima hasil dari panitia seleksi. Sedangkan saat mendatangi kantor BKD Banten, pihaknya hanya membantu RSUD Labuan dalam rekrutmen pegawai baru. Ia berharap bagi yang diputus kerja secara pihak ini mendapatkan kebijakan untuk masa sanggah serta kembali bekerja di RSUD Labuan, karena mereka harus mengorbankan pekerjaan sebelumnya yang sudah terlanjur berhenti bekerja. Dicek pemberkasan aslinya, tetap kami lolos juga. Sampai kami tanda tangan kontrak, kerja 1 hari, ikut kegiatan pagi sampai sore, sampai malam lah ya. Sampai malam, tapi ternyata besoknya kami langsung diberhentikan melalui telepon. Saya sih menerima telepon itu di jam 6. Teman-teman yang lain ada yang di jam 12, ada yang jam 11, ada yang jam 3 malam. Gitu. Sekelas provinsi masa memberikan peserta ini atau karyawan masa melalui telepon, tidak ada surat resmi, tidak ada surat pengumuman resmi, WA rumah sakit pun tidak ada. Alasannya sertifikat saya masih yang lama katanya. Harusnya kan dari awal itu mereka tidak meloloskan dengan sertifikat yang lama ini. Kenapa meloloskan gitu? Lolos sampai bahkan tanda tangan kontrak, bahkan sudah kerja 1 hari gitu, baru dibahas. Harusnya kan kalau misalkan lebih detailnya lagi, sebelum tanda tangan kontrak ini mereka sudah mengecek berkas-berkas aslinya, benar-benar dengan telitinya. Tapi kenapa ketika kami sudah kerja baru mereka mengecek berkas dengan teliti, dan ternyata banyak juga yang bermasalah di administrasi, entah itu sertifikatnya yang sudah lama atau dari KTP. Banyak juga, totalnya dari Rumah Sakit RSUD Labuan ini hampir 114 orang
tapi yang dikeluarkan ini hanya 25 orang. Oh, yang diterima itu ada 114 orang. Yang diterima semuanya awalnya itu 315. Ya. Tapi yang diberhentikannya ini hanya 25 orang. Kemarin pengumumannya keluar, ternyata administrasi yang banyak bermasalah itu totalnya 114 orang, tapi yang dikeluarkannya itu hanya 25 orang. Sudah menghadap Kepala Dinas Provinsi Banten, pihak beliau tidak bisa memutuskan, mereka hanya menerima hasilnya. Kami juga sudah datang ke kantor BKD, mereka juga tidak bisa memutuskan, mereka hanya membantu pihak Dinkes untuk penerimaan rekrutmen peserta RSUD Labuan dan Cilogra. Harapan saya semoga yang dikeluarkan ini bisa diberikan kebijakan. Bila mana sertifikatnya sudah mati, ya diberi kesempatan untuk sanggah ya Kak. Kami kan karena tidak diberi kesempatan untuk menyanggah ya. Padahal dari persyaratan mereka yang mereka buat ini tidak mencantumkan harus sertifikat yang aktif atau harus sertifikat yang dari tahun berapa, cuman mempunyai sertifikat. Sedangkan sertifikat yang punya saya maupun yang lama, yang baru tidak pernah ada masalah. Saya kan pernah daftar CPNS ataupun D3K. Kenapa rekrutmen RSUD Labuan ini, Provinsi Banten ini dipermasalahkan? Sementara itu, Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma mengatakan bahwa rekrutmen pegawai RSUD Labuan sudah berjalan dengan sesuai dan transparan. Namun ia menyebut seharusnya verifikasi dokumen peserta dilakukan sebelum tanda tangan kontrak agar tidak ada pihak yang dirugikan saat lolos rekrutmen. Pihaknya juga akan melakukan evaluasi atas persoalan tersebut dan meminta kepada peserta agar melapor kepadanya jika ada oknum yang melakukan suap atau memanipulasi data, dan ia akan menindak tegas. Semua proses ini kan sudah kasat mata dan terbuka, transparan, dan memang kalau kita lihat apa yang dilakukan itu sudah memang seperti sesuai ya dengan mekanisme dan tata cara aturan. Hanya ada satu yang miss, yaitu harusnya verifikasi itu sebelum MOU, sehingga orang kalau sudah MOU kan merasa dirinya diterima. Nah, kalau sudah dirasa diterima, begitu diverifikasi ulang ternyata ada yang tidak sesuai, berarti kan ada yang miss. Nah, itu yang harusnya verifikasi dulu baru MOU, bukan MOU dulu baru verifikasi. MOU dibelakangkan. Jadi MOU itu kan kontrak. Jadi mereka sudah betul-betul terima. Tapi itu tadi ya saya minta kepada para peserta yang gagal atau peserta yang memang tadi lulus terus tidak lulus, ya harus banyak sabar, ujian, cobaan, dan kita nanti evaluasi persoalannya di mana. Pak, dugaan adalah kan ada sertifikat yang masanya daluarsa atau ada KTP yang tidak sesuai, yaitu kita verifikasi. Nah, kalau ada temuan-temuan, katanya informasinya ada yang suap gitu, ada yang yang memanipulasi mereka, ya tinggal report ke saya. Hari ini juga atau besok sudah diputus mereka itu, dalam arti yang bersangkutan pasti kita pecat.